kayaknya itu tuh lokasi yang saya mau tuju. Betul, betul. Tuh. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya mau berkunjung ke satu tempat yang istimewa. Tetapi sebelumnya saya mau menyapa semua yang di rumah hari ini. Halo Papa, halo Mama, halo adik-adik semuanya, semua teman-teman yang ceria. Selamat datang di hari Minggu yang ceria. Apakah kamu masih ingat salam keluarga MBC kita minggu lalu? Yuk kita coba lagi ya. Bisa ikutin ya cara salam keluarga MBC kita. Mulai dengan ajak berpasangan, boleh papa dengan mama atau papa dengan anak dulu atau kakak adik boleh. Misalnya seperti ini nanti mulainya. Hai. Oke, kamu bisa lakukan bergantian sampai semuanya, lalu kamu bisa lakukan dengan seluruh anggota keluarga. Kita ulangi sekali lagi, oke? Hai. Sekarang kita mulai dengan berdoa lebih dahulu. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, yang mempertemukan kami kembali hari ini dalam keadaan yang sehat semuanya. Kami bersuka cita karena hari ini harinya Tuhan, hari yang telah Kau jadikan. Hari ini Tuhan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Engkau berkata, Engkaulah Allah menara yang kuat. Kami ingin Tuhan datang kepada Engkau, nama-Mu yang besar itu. Kami ingin mengerti lebih lagi melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, akhirnya saya sampai ke tempat yang ingin saya tuju hari ini. Sekarang saya ada di sebuah menara. Menara ini kuat, kokoh, hebat sekali. Kalau kamu ada di menara ini, kamu akan aman. Kenapa? Tahukah kamu bahwa menara ini memang tempat untuk berlindung, tempat untuk kita mendapatkan keamanan dari serangan musuh. Di dalam Alkitab, Allah juga menjelaskan di dalam kitab Amsal 18 ayat 10. Kamu yang sudah bawa Alkitab, yuk dibuka kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Sudah ketemu? Nah, Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat itu bersama-sama. Oke? Kamu siap? Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yuk, ikutin ya. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Bagus sekali ayat itu, luar biasa. Dikatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi kalau hari ini kamu mengalami ketakutan, kekhawatiran, rasa tidak aman, kamu bisa datang kepada nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Lalu bagaimana caranya kamu bisa datang kepada Tuhan? Nama yang penuh kuasa itu yang disebutnya sebagai menara yang kuat. Kamu bisa datangnya dengan berdoa. Kamu bisa menyebut nama Allah. Kamu memanggil Dia Bapa di surga. Maka Dia akan mendengar setiap doa-doamu. Sekali lagi, bisa nggak kamu hafalin ayatnya? Kakak mau ajarkan lagi ya, perlahan-lahan ya, supaya kamu, anak-anak yang lebih kecil,
lebih bisa menghafalkan ayat ini. Kakak yang besar juga bisa membantu adik-adiknya atau papa mama juga. Oke, kita mulai dari seperti ini. Amsal A, ini seperti huruf A. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Waktunya memuji Tuhan. Apakah kalian masih ingat lagu Allah ada di mana-mana? Nah, ayo kita nyanyikan lagu ini lagi dengan semangat ya. Dan juga pakai gerakan yang heboh. Siap? Ajak papa dan mama kamu untuk memuji nama Tuhan. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia beserta. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia beserta. Naik ke gunung, naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah laut, kan Dia ada padaku, dekat padaku, menyertaiku. Tuhan ada di mana-mana. Aku sedih, Tuhan ada. Aku senang, Tuhan ada. Aku jauh atau dekat, kemanapun aku pergi, Dia beserta. Naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku, menyertaiku. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana. Naik ke gunung, turun ke lembah, di tengah lautan Dia ada. Dekat padaku, menyertaiku. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Kita akan nyanyikan lagu Oh Puncak Gunung Kepunyaan Tuhan sesuai dengan Mazmur 95. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Asia, Oh Puncak Gunung. Oh puncak gunung, kepunyaannya lautan, lautan luas, kepunyaannya daratan, daratan dibentukkannya
sekarang waktunya kita menyiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Bangsa Israel menjadi budak di negeri Mesir. Mereka diperlakukan dengan kejam. Mereka mengalami penderitaan yang berat. Maka menjeritlah mereka di dalam doa kepada Allah. Allah mendengar doa mereka. Allah berjanji dengan tangannya yang kuat, Ia akan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Maka Allah mengutus Musa, hambanya itu, untuk pergi menghadap Firaun. Musa akan membawa pesan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuat, agar Firaun membebaskan Israel. Tapi Firaun bukanlah orang sembarangan. Dia raja yang sangat berkuasa. Dia tidak pernah kalah di dalam peperangan. Dia memiliki tentara yang kuat. Dia sendiri adalah seorang ahli berperang. Dia seorang yang pintar, memiliki banyak strategi. Firaun bukan raja sembarangan. Tentu ini bukan tugas yang mudah buat Musa. Dia harus berhadapan dengan Firaun. Pasti Firaun tidak mau melepaskan Israel. Wah, sangat berat sekali. Tapi Musa ingat, dia tidak pergi dengan kekuatannya dia sendiri. Dia pergi dengan kekuatan dari Allah. Firaun, bebaskan orang Israel. Lepaskan mereka supaya mereka bisa menyembah Allah, memuji Allah, beribadah kepada Dia. Allah ingin kamu lepaskan Israel. Tidak bisa. Karena Firaun berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel keluar, maka Allah menjadikan air di sungai Nil menjadi darah. Ketika
Firaun terus berkeras hati. Allah juga mendatangkan kata yang memenuhi seluruh penjuru Mesir. Bayangkan, pada waktu kamu mandi, tiba-tiba di bak mandimu terisi penuh kata. Pada waktu kamu makan, di piringmu ada kata. Lalu dari debu tanah muncullah nyamuk-nyamuk. Nyamuk itu berterbangan dan menggigit orang-orang Mesir. Kamu tentu pernah digigit satu nyamuk. Sakit ya? Bayangkan kalau ini nyamuk yang begitu banyak menyerbu orang Mesir. Mereka tidak tahan dengan hukuman yang Tuhan timpakan. Allah yang maha kuat itu benar-benar menunjukkan kuasanya. Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk memanggil Musa. Bagaimana? Apakah kamu mau melepaskan mereka? Ini kesempatan. Kalau tidak, Allah akan menghukummu lebih berat. Fir'aun tetap saja. Dia tidak membiarkan orang Israel pergi dari Mesir. Maka Allah mendatangkan wabah lalat pikat sebagai tulah, sebagai hukuman. Tidak berhenti di situ. Penyakit sampar menimpa ternak-ternak orang Mesir sampai semua binatang itu mati. Tak berhenti di situ. Orang-orang Mesir kena penyakit kulit. Ada bara yang membuat kulit mereka begitu gatal dan terasa terbakar. Mereka betul-betul tersiksa. Kapan tulah ini akan berhenti? Musa mendatangi Firaun untuk kembali mengingatkan dia. Kalau kamu mengeraskan hati, maka Allah akan menurunkan tulah yang lebih mengerikan, hukuman yang lebih mengerikan atas bangsa Mesir. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Berturut-turut Allah menjatuhkan tulah hukuman berupa hujan es, lalu juga mengirimkan belalang merusak seluruh hasil perkebunan pertanian di Mesir. Dan selama 3 hari di seluruh Mesir terjadi gelap gulita, matahari tak bersinar. Puncaknya adalah ketika Allah mengambil nyawa anak sulung dari seluruh bangsa Mesir, termasuk anak sulung Firaun. Firaun pun sadar bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel, yang melindungi mereka, adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat. Akhirnya Firaun memerintahkan untuk biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Luar biasa sekali Allah kita. Ketika Allah berkata bahwa Israel harus keluar dari Mesir, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Nama Tuhan itu adalah kekuatan. Nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah kita. Semua akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Mereka harus melewati berbagai macam hal, tetapi Allah kita tidak pernah melakukan kesalahan. Allah kita, Dia adalah menara yang kuat. Percayakah kamu hari ini kepada Allah? Dia menara yang kuat, dan ketika kita datang kepadanya, kita akan diselamatkan oleh Dia. Kalau hari ini engkau percaya, kamu, papa, mama, dan anak-anak semuanya percaya sebagai satu keluarga, kamu bisa berkata kepada Allah,
Allahku, Engkaulah menara yang kuat bagi keluarga kami. Terima kasih, kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami bisa memanggil Engkau kembali. Kami bisa menaikkan doa-doa kami. Setiap saat kami bisa berseru kepada nama Tuhan yang kuat itu. Sekarang waktunya untuk papa, mama. Yuk semua anak-anak kita berdoa kepada Yesus. Kita memanggil nama Yesus. Kita meyakini di dalam namanya ada kuasa. Di dalam namanya ada perlindungan. Mari kita berdoa bersama-sama. Meminta perlindungan dari Allah kita, menara yang kuat itu. Hai teman-teman, hai para mami. Hari ini bikin crop lagi, programnya seru banget. Miko, udah siap? Bahan-bahannya apa aja ya, Em? Ini apa, Em? Kertas putih, Kertas putih. Kalau nggak punya kertas putih, kertas warna lain nggak apa-apa ya, Em ya? Kalau ini apa ya? kertas warna-warni, Kertas warna-warni. Ini kertas krep. Kalau nggak punya kertas krep, bisa. Ini apa? kertas lipat, Kertas lipat. Kalau warna-warni akan lebih baik, karena lebih bagus ya. Ini gunting, penting, jangan lupa. Terus ini letip, satu tape. Kalau nggak ada bisa diganti apa ya? Ganti lem aja ya. Oke. Permainan paling ekstrim di keluarga MDC. Kita akan bermain menara yang kuat. Caranya gampang, setiap kita akan ditempelin stiker nama. Nih contohnya, nih ya. Ada ya kamu ya, Sereno. Oke. Lihat warnanya juga, lihat warnanya. Artinya kalau warnanya sama, kita satu tim. Kamu warna pink. Kami warna apa? Wah, sama kita, satu tim. Ya, jadi kita akan berhadapan dengan Mami dan Sophie. Ya, oke. Caranya adalah mudah. Caranya adalah kita akan mengambil stiker-stiker yang ada di punggung lawan kita. Oke, Sereno, ambil. Siapa yang paling cepat habis, maka dia yang kalah duluan. Tetapi ada menara yang bisa melindungi kita. Hanya satu kali kesempatan tadi. Kalau dia duduk di sini tidak boleh ada. Wah, kalau duduk di sini dia tidak boleh dicabut, tidak boleh. Aman, oke? Tetapi yang paling penting adalah kita harus saling melindungi. Oke? Siap? Oke, siap nggak siap? Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, go! Jadi go, kamu takut ya?